Okay, good afternoon, students. No, sir. Hello, sir. Okay, today. Thanks, sir. Oke, sebelum kita mulai mata pelajaran kita pada hari ini, kalian baik ini membantu kita sebelum mulai pelajaran. Attention. Greeting to our teacher. Good afternoon, sir. Oke. Sebelum kita mulai, saya akan mengabsen sekalian dulu. Tommy, Hadir, sir. Ilham, Hadir, sir. Lawadin, Hadir, sir. Oke. Ada yang tahu apa yang kita akan pelajari hari ini? Tidak, sir. Tidak, sir. Ada yang kita akan pelajari pada hari ini adalah narrative text. Ada yang tahu apa itu narrative text? Tidak, sir. Tidak, sir. Hadir, sir. Oke. Unit description, sir. Oke, tugas kirim ke sebelumnya tugas minggu lalu sudah diangkat ya? Belum. Saya sudah, sir. Sudah. Saya belum, sir. Belum, sir. Bagi yang belum angkat, silakan angkat sikapnya. Yes, sir. Oke, itu tolong share ke teman-teman namanya yang update. Oke, sir. Baik. Oke, kita langsung ya. Oke, di sini kita akan pelajari materi kita hari ini adalah narrative text. Sebelum sampai kalian ada yang tahu apa itu definisi dari narrative text? Belum, sir. Belum, sir. Narrative text is a story. Silakan dilihat di videonya. Narrative text is a story with complications of problematic events and it tries to find the resolution to solve the problem. Nah, maksudnya di situ adalah narrative text adalah cerita yang mempunyai komplikasi atau peristiwa yang problematis dan mencoba mencari alasan untuk membicarakan masalah itu atau menghibur dan menarik dengan pembahasan. Paham? Nah, ada genre struktur dari narrative text. Ada 4 genre struktur dari narrative text. Ada yang tahu genre struktur dari narrative text? Tidak, sir. Pertama ada orientation. Yang kedua ada complication. Ketiga adalah resolutions. Dan yang paling terakhir adalah reorientation. Silahkan dicatat ya. Nah, ada 4 genre struktur dari narrative text. Yang pertama orientation itu adalah tentang opening sebuah cerita yang dimana karakter akan diperkenalkan. Terus ada yang kedua complications, yaitu dia menceritakan tentang permasalahan atau problems in the beginning dalam sebuah cerita atau story. Yang tidak adalah resolutions, itu adalah masalah atau krisis yang diselesaikan dan berakhir happy atau sad ending. Terus yang paling terakhir adalah reorientation, reorientation, mana kita akan mendapatkan lesson dari atau pesan moral yang ada di dalam story tersebut. Bisa dipahami? Yes, sir. Kita lanjut
ke language features. Karena materi artificial terlalu banyak, silakan dilihat di masing-masing hal ya. Kita satu orang untuk membacakan yang pertama using password, past tense. Bilang bisa. Dapat definisi sir. Saya membaca sir. Bagaimana sir? Yang using past tense, The first is language feature. past tense gives context and shows a clear link between actions and their results, which helps the reader get into the story and understand what the characters are going through. Example: once upon a time, in a small village, there lived a kind, generous old man. One day, as he was walking through the forest, he stumbled upon a giant squash. Amazed, he inched closer. Oke, thank you. Selanjutnya using adverb of time. Paling bisa dibaca. Bisa. Jadi bagaimana sih? Yang of time, yang kedua selepas past tense, Di general structure. language feature. This time expression don't really understand, but because of empathy, how they are able to work another. Lanjut. Yes. The sun began to rise, listening to the days. Later that day, she met her friends for lunch and shared her adventure with them. Oke, selanjutnya saya akan membacakan selanjutnya itu using adjective. Adjectives are words that describe or modify nouns to or in simply adjectives are words that give more information about nouns such as color, shape, size, characteristic. Adjectives help create a more detailed story. Contohnya itu adalah the brave knight entered the dark mysterious forest ready to face any challenge. Di mana si kesatria ini dia mau memasuki sebuah hutan yang gelap, atau bisa disebut forest untuk menghadapi segala tantangan. Terus yang using noun phrase, noun phrase is a group of words that contain noun belonging any company modifiers such as adjective, adverb, or other nouns that provide more information about the main noun. Noun phrase can be used to give more detailed description, highlight certain part of character or settings, or explain complicated ideas consciously. Contohnya itu the bright morning sun has a falling glow the calm moments of the day, making a breathtaking view. Terus sebelum kita lanjut ke pendengaran teks, saya mau tanya ke kalian, cerita apa yang selalu kalian baca? Ada yang bisa bagi contohnya? Malam Bulan. Paling mudah bisa. Ada lagi selain itu tidak? Ada lagi yang lain? Apa bisa? Nah, itu adalah termasuk dalam tipe naratif teks. Ada 5 teks naratif teks, yaitu pertama fiksional naratif, sebuah teks yang menceritakan rangkaian suatu peristiwa secara berurutan dan saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama itu adalah fiksional naratif. Ada yang tahu cerita apa yang dimasuk ke dalam fiksional? Story yang dimasuk ke dalam fiksional. Kita
Kemudian saya muda. bawang merah bawang putih, Ya, ada lain selain kecil, ya, bisa sinar, oke bisa. Snow White, Oke, kita akan masuk ke dalam visioner. Sekarang autobiografi. Autobiografi adalah narrative that tells the story, the life story of the author, taken from first person perspective atau sudut POV. Ini menceritakan story dari si author yang ditulis dalam first person perspective. Terus ada biografi. Biografi ini adalah narrative text that tells the story of someone other than the author, written from the third person perspective. Ini adalah menceritakan story yang mana menceritakan cerita seseorang selain dari si author. Terus kita ada memori. Memori ini adalah narratif dan yang fokusnya itu ke sebuah tempat, fokusnya ke periode atau events yang terjadi di si author punya kehidupan yang bisa yang selalu ditulis dalam first person perspective. Dan yang terakhir adalah legend. Ada yang tahu cerita-cerita apa yang masuk dari legend? Ya, legend. Ada yang tahu dari legend? Legend itu type of traditional story that has been passed for generations. Nah, itu menceritakan tentang kerjaan apa? Contohnya itu Danai Toba. tahu sir, Nah, sekarang kalian lihat di HP kalian itu example. Itu adalah example dari sebuah narrative text. Nah, sekarang kita akan menganalisis teks tersebut. Saya mau minta kalian untuk menganalisis teks tersebut. Paragraf mana yang masuk ke dalam orientations? Sebelum kita menganalisis teks tersebut, kita bisa baca cerita. Dari sepatu dan habis pakai pisang Sampai mana sudah? dari desk sampai selesai. Berapa? Oh, sampai bayar set Selesai. Terus bilang dan finally dari pamit sampai akhir. Maka selain itu in a dense forest filled with vibrant, mystical creatures that gentle girl named Luna. Her silver coat shimmered in the moonlight, and her sparkling blue eyes held the wisdom of age. Luna was beloved by all, as she had the unique ability to heal the wounds and ailments of others. One day, a fearsome beast invaded the forest, causing chaos and despair among its inhabitants. The once harmonious realm was now filled with fear and anguish, as the beast rampaged like destruction to its feet. The forest dwellers turned to Luna, seeking her guidance and help to face this great threat. Luna, deciding to handle the situation, embarked on a journey to confront the beast. Along the way, she encountered various challenges and tests of courage, each one strengthening her soul and preparing her for the upcoming confrontation. She also gained valuable allies as the creatures of the forest united and stood by her side. oke, kami lanjut. So, just to realize,
regardless of information activities that they assign. Finally, Yuna and her companions reach the West Empire. As they approach, they discover that the greater fear was this. The manner as much the big man, the throne invading in its power. Yuna, moved by compassion, discovered healing, touched to remove the throne and soothe the spine. With the throne gone, the best anger subsided, preparing the gentle giant into Karuna kindness. The forest dwellers and the beasts from an alliance, promising to protect and care for one another. As we return to the forest, Yuna whispered and compassion become the leading light for generation to come. Through her actions, she showed her fellow guardians the importance of understanding and empathy. Even in the face of fear and uncertainty, the moral of the story is empathy and understanding can transforms conflict into friendship. And true strength lies in the ability to see beyond our fears to find common ground. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan menganalisis dari story itu bagaimana masuk ke dalam communication, resolution, dan reorientation. Ada yang tahu paragraf berapa yang termasuk ke dalam orientation? Paragraf pertama itu sebenarnya tentang apa? Oke, terus selain example. Kelebihannya. Oke, paragraf pertama itu menceritakan atau mengintroduce karakter dalam sebuah cerita tersebut. Terus ada yang tahu bagaimana paragraf berapa yang masuk ke dalam communication? Kedua. Yang masuk masalah. Oke. Di situ dia menceritakan tentang apa? Dia bertemu di manusia bertemu monster. Oke. Dan terjadi sebuah masalah kan? Yang termasuk resolution di mana? Solusinya dari di terakhir. Yakin? Tiga. Oh, Concern. yang empat. Yes. Nah, kalau untuk resolusinya ada termasuk di paragraf yang ketiga. Kenapa sih? Nah, di situ dia menceritakan sebuah masalah yang terjadi di dalam cerita tersebut atau masalah yang dihadapi si Luna dalam story tersebut. Bisa dipahami? Yes. Oke, dan yang paling terakhir reorientation adalah Paragraf terakhir. Oke, dari mana? Dari the moral of the story. The moral of the story is empathy and understanding. Ya, kita termasuk ke dalam reorientation atau moral story yang kita dapatkan dari naratif teks tersebut. Jadi ini adalah judul general starter yang ada di dalam story si Luna. Nah, saya tulis untuk kalian activity yang akan saya share ke grup. Activity-nya itu sama kayak gini, tapi untuk teksnya itu lebih panjang. Dan tugasnya ini harus dihantar hari ini. Oke, itu silakan share dengan teman-teman. Sudah di-share? Oke. Di situ kan ada story-nya sang kuliah. Nah, di situ saya mau menganalisis ceritanya sang kuliah dan membagikannya ke genre struktur tersebut. Maka kemana yang masuk ke ya? Dari sini
Tidak bisa dibuka. Iya. Minta akses. Oh, sampai. Baik, coba lagi. Silakan isi. Nah, di situ ada juga activity yang mau saya kalian pakai activity yang pertama. Activity pertamanya itu kalian harus menganalisis teks tersebut dan membaginya menjadi seperti ini. Jangan seperti ini. Saya kembali. Saya memberi kalian waktu 10 menit untuk mengerjakannya dan di mana hari ini kan? Oke, silakan dikerjakan. Ada yang belum paham tugasnya? Dibuat kayak gini ya. Bisa? Selesai.
Terus kita bahas sama. Okay. Baik, selesai. Sudah sir. Yes. Solution our orientation. Yes. Salah kayak Nanti kita bahas sama. Sudah dicatat? Yes sir. Yes sir. Ya, sudah bisa. Sudah sir. Meditasi dulu. Nah, ada yang bisa maju? Nah, tuliskan di mana bagaimana yang masuk ke orientation. Silakan. Cuma dituliskan saja sir. Yes.
Langsung kamu jelaskan bahwa kita masuk ke orientation. Itu dari dan sebagai sampai kuliah karena itu menjelaskan di familinya Satria sama saya sini. Berarti pada pertama, setelah masuk ke dalam, ya orientation. Siapa yang mau communication? Yang kedua, Sir, Nah, bisa kamu jelaskan. yang di bagian ini, one day Dayang Suti has her son to have the deer, as the deer, and he went younger. And Sangoyan felt so bored and decided to kill him up. Terima kasih. Resolusi apa? Oke, yang bagian resolusi. Betul, gimana? Salah dijawabkan bisa. Apa sih? Yang resolusi. Saya Jadi kan pemeriksaan kuliah lalu traveling ke Malaysia, lalu kami juga ketemu ya sama Terima kasih. Terus reorientation, ada yang tahu reorientation? ya sudah juga saya Reorientation itu yang paling terakhir. Di mana ya si sang yang mengetahui bahwa yang cewek yang dia sukai itu adalah ibu kandungnya sendiri. Oh, itu termasuk ke reorientation. Terus oke, nanti yang kalian buat di kalian ada di buku kelas ya? Oke, ada tugas biasa kalian yang activity itu. Itu tugasnya yang dikerjakan di rumah. Pada waktunya itu ke depan sebelum kelas kita. Oke. Ada apa? Kayaknya sebelum kita akhiri kelas kita pada hari. Oke, silakan di dalam mengakhiri kelas kita ini. Attention. Reading to our teacher. Thank you, sir. Nanti tugasnya dikerjakan Yes, sir. dan tugas yang tadi di mana? Yes, sir. Thank you, students. Yes, sir.